Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldo Renal. NIM saya 190230. Saya dari kelas Fire and Safety A19. Nama matkulnya Bahaya Fisik. Dosen pembimbingnya Bu Pipit Marviana. Jadi di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil jawaban saya dari UTS Bahaya Fisik. Nomor 1. Jelaskan apa yang Anda ketahui tentang bahaya. Bahaya adalah suatu keadaan yang memungkinkan atau berpotensi terhadap terjadinya kejadian kecelakaan berupa cedera, penyakit, kematian, kerusakan, atau kemampuan melaksanakan fungsi operasional yang telah ditetapkan. Nomor 2. Jelaskan apa yang Anda ketahui tentang bahaya fisik. Menurut saya, bahaya fisik itu merupakan sumber potensi kerusakan atau keadaan yang memiliki potensi untuk dapat menimbulkan kerugian. Suatu hal yang dapat dikatakan sebagai sumber bahaya hanya jika memiliki resiko menimbulkan dampak negatif. Nomor 3. Jelaskan apa itu identifikasi dan pengendalian bahaya. Identifikasi bahaya merupakan suatu proses aktivitas yang dilakukan untuk mengenali seluruh situasi atau kejadian yang berpotensi sebagai penyebab terjadinya kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja yang mungkin timbul di tempat kerja secara sistematis yang ada di lingkungan sekitar. Penilaian resiko adalah proses penilaian suatu resiko dengan membandingkan tingkat atau kriteria risiko yang telah ditetapkan untuk menentukan prioritas pengendalian bahaya yang sudah diidentifikasi. Nomor 4. Sebutkan dan jelaskan menurut Anda hierarki pengendalian. Hierarki pengendalian bahaya pada dasarnya berarti prioritas dalam pemilihan dan pelaksanaan pengendalian yang berhubungan dengan bahaya K3. Ada beberapa kelompok kontrol yang dapat dibentuk untuk menghilangkan dan atau mengurangi bahaya K3, yakni diantaranya eliminasi, substitusi, kontrol teknik atau perancangan, kontrol administratif, alat pelindung diri. 5. Sebutkan bahaya apa saja jika mengabaikan standar pencahayaan dalam ruang kelas kurang dari 100 lux. Jadi itu tuh kelelahan mata ditandai iritasi pada mata, penglihatan ganda, daya akomodasi menurun, sakit kepala, ketajaman melihat menurun, kepekaan kontras, dan kecepatan persepsi menurun. Nah, itu kelelahan saraf ditandai dengan gerakan yang lamban, gangguan pada fungsi motorik, dan psikologis. Kesilauan. Cahaya yang tidak diinginkan yang berada dalam jangkauan penglihatan yang menyebabkan ketidaknyamanan, gangguan kelelahan mata atau gangguan penglihatan. Terdapat 3 jenis kesilauan yang mengakibatkan gangguan penglihatan, yakni disability glare, discomfort glare, dan reflex glare. Masalah kesehatan lainnya seperti kelelahan kerja atau fatigue, stres, kelelahan mental, sakit kepala, menurunkan daya konsentrasi dan kecepatan berpikir, meningkatkan resiko kecelakaan kerja. 6. Bagaimana pengendalian bahaya dari pencahayaan yang minim menurut Anda? Jadi menurut saya itu 1. Manfaat sinar matahari dan pantulannya melalui pengaturan jendela atau atap transparan, cahaya yang terpantul permukaan langit-langit, dinding dan lantai, tata ruang, dan konstruksi. 2. Menghindari kesilauan. Mengurangi pantulan cahaya yang menyilaukan baik secara langsung atau tidak langsung. 3. Menggunakan latar belakang yang baik. 4. Memperbaiki arah pencahayaan. 5. Menghindari bayangan. 6. Melihat sistem pencahayaan secara teratur. 7. Jelaskan bahaya apa saja jika mengabaikan standar ventilasi pada gedung bertingkat. Menurut saya itu 1. Mengakibatkan sakit kepala, 6. Gangguan kesehatan, 3. Ketidaknyamanan bekerja, 4. Mengurangi aktivitas kerja, 5. Hipoksia, 6. Takikardi. 8. Jelaskan kriteria psikologi dan iklim kerja yang baik menurut perundangan K3. 1. Menurut psikologi, faktor psikologi adalah faktor kerja yang mempengaruhi aktivitas kerja dilaksanakan oleh dasar personal di tempat kerja, peran dan tanggung jawab terhadap pekerjaan.
2. Faktor iklim. Dalam Permenaker 05 tahun 2018, pasal 9 diatur mengenai standar iklim kerja dingin dengan tekanan dingin adalah pengeluaran panas akibat pajanan terus-menerus terhadap dingin yang mempengaruhi kemampuan tubuh untuk menghasilkan panas sehingga mengakibatkan hipotermia atau suhu tubuh di bawah 36 derajat Celcius. 9. Jelaskan penerapan hierarki pengendalian untuk bahaya tekanan udara dan suhu. 1. Review dan analisa kegiatan kerja, suhu kerja, beban kerja, kelembapan kerja, pakaian kerja, peralatan. Nah, eliminasi sama dengan tidak mungkin dihilangkan, substitusi tidak mungkin dihilangkan, rekayasa, housekeeping, memasang humidifier untuk menjaga kelembapan udara. Karena semakin tinggi kelembapan udara, maka semakin rendah tekanan udaranya. Memasang pendinginan atau penghangat ruangan agar suhunya tetap terjaga, mengontrol papan sinar matahari di suatu tempat. Administrasi, pelatihan, penyediaan SOP, penerbitan informasi K3 dan lain-lain. PP, menggunakan pakaian yang nyaman dapat mudah menyerap keringat. 10. Buat dan implementasikan bagaimana upaya pencegahan dari bahaya kebisingan di lingkungan sekitar rumah Anda. Jadi, kalau saya untuk menghindari bahaya kebisingan dan di lingkungan sekitar saya itu memberikan sekat dinding di dalam rumah, memasang gorden, menutup pintu dan jendela, memasang jendela dan pintu yang cukup rapat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada salah kata, tolong dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.